Selamat pagi, kami ingin mempresentasikan materi mengenai peran Big Data pada sektor industri perdagangan untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah Big Data oleh dosen pengampu Bapak Giri Purnama SPD MKom. Pertama, perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Kak Indri Andriani, selanjutnya ada Kak Dani Asti Tridudi, dan yang terakhir dengan saya pribadi, Regina Ayu Luis. Baik, pembahasan untuk slide yang pertama. Jadi pertumbuhan pengguna internet, media sosial, dan transaksi elektronik saat ini mengalami tingkat kenaikan yang luar biasa. Dan kenaikan ini tentunya disebabkan karena sudah terhubungnya perangkat telepon, bergerak mobile telepon dengan jaringan internet, aktivitas-aktivitas berbasiskan internet seperti media sosial, transaksi online, catatan real-time, sensor Internet of Things, data resmi pemerintah, dan sebagainya sudah menyumbang pesatnya pertumbuhan Big Data. Bahkan pada tahun 2020, jumlah Big Data diperkirakan melebihi jumlah bintang di alam semesta. Adanya perkembangan Big Data juga memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi digital. Ekonomi digital ini dapat dipahami sebagai aktivitas atau transaksi ekonomi yang menitik beratkan pada media internet. Pada ekonomi digital, pasar serta transaksi antar penjual dan pembeli berlangsung di dunia maya atau internet tanpa adanya tatap muka. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai karakteristik ekonomi digital. Yang pertama itu tidak tatap muka, di mana penjual dan pembeli tidak saling bertemu. Dan selanjutnya ada lokasi geografis tidak relevan. Maksudnya adalah letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai fitur geografi. Selanjutnya ada adanya platform tertentu. Biasanya dalam pelaksanaan ekonomi digital pasti menggunakan tempat atau aplikasi khusus yang dibutuhkan untuk diakses oleh penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, penggunaan data digital yang besar, yaitu untuk keamanan data yang kompleks. Untuk pembahasan berikutnya mengenai implementasi Big Data pada ekonomi digital di Indonesia. Dengan mengimplementasikan teknologi ke dalam berbagai aspek dalam hidup manusia, akan menghasilkan dan membutuhkan data yang sangat besar. Dengan ini, Big Data bekerja. Big Data bekerja dalam membuat, menyimpan, menganalisis kumpulan data yang terlalu besar, berubah-ubah dan beragam, serta kompleks untuk ditangani oleh teknologi, keahlian, maupun infrastruktur konvensional. Semakin berkembangnya teknologi membuat kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks dan banyak. Data setiap individu menjadi tercatat, terhubung, dan terintegritas dalam berbagai sistem dalam dunia, sehingga keamanan privasi dan data setiap individu ataupun konsumen itu sangat penting. Sebagaimana Big Data dimanfaatkan dalam perlindungan privasi konsumen di era ekonomi digital ini, akan menjadi prioritas utama dalam perkembangan dan implementasi Big Data ke dalam kehidupan kita. Saya Indri Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Big Data menjadi faktor penting bagi perusahaan dalam meningkatkan peluang perusahaan dalam berkembang dan bertumbuhnya karena memiliki kemampuan mengautomasi data dan bisa diakses secara real time sehingga cepat dan tepat dalam proses keputusan. Akan tetapi, Big Data juga menjadi kekhawatiran pelanggan karena dapat perusahaan memiliki akses dalam mengetahui pola perilaku dan data konsumen yang sangat detail. Salah satunya, media sosial di Indonesia telah dilakukan riset bahwa banyak perusahaan atau pihak lain memanfaatkan data-data yang diperoleh melalui media sosial untuk kepentingan pribadi. Manfaat Big Data dalam ekonomi digital. Yang pertama, untuk menjamin dan melindungi konsumen di era ekonomi digital. Dunia internasional telah melakukan pembaharuan hukum yang berkaitan dan bertanggung jawab produsen atau produk liability. Upaya tersebut dibuat agar dapat meningkatkan kesadaran perilaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha dan produksinya dengan penuh rasa tanggung jawab kepada konsumennya. Yang kedua, untuk meningkatkan perlindungan data konsumen di era ekonomi digital. Masyarakat juga bisa diberikan sosialisasi mengenai etika dalam teknologi informasi, sehingga masyarakat memiliki
wawasan dan keberanian untuk membela diri jika privasi atau data diri disalahgunakan oleh individu, organisasi maupun negara. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan, organisasi, dan individu untuk mengoptimalkan konten mereka dengan lebih baik. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan, mereka dapat memahami tren, privasi, dan kebutuhan pengguna. 5 karakteristik big data yang ada pada e-commerce. Yang pertama, volume, banyaknya data. Volume mengacu pada sejumlah big data yang dihasilkan setiap detiknya. Artinya, sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak berstruktur. Yang kedua, velocity atau kecepatan data. Big data juga dapat mengolah data tersebut dalam waktu yang sangat cepat atau velocity, agar data bisa bermanfaat tidak hanya karena informasi yang dihasilkan saja, tetapi juga karena kecepatan yang dibutuhkan untuk mengelolanya menjadi informasi tersebut. Yang ketiga, variety atau jenis data yang beragam. Big data juga memiliki banyak data yang bervariasi dengan informasi maupun jenis data yang sangat beragam, sehingga memerlukan suatu proses khusus untuk dapat mengolahnya. Yang keempat, veracity atau keakuratnya data. Big data memiliki kerentanan dari sisi keangkutan dan konversasi, sehingga memerlukan ke dalam untuk menganalisis big data agar bisa dihasilkan keputusan yang tepat. Karakter veracity ini mengarah kepada beberapa akurat dan dapat dipercaya satu data. Yang kelima, itu ada value atau nilai kegunaan data. Value berarti big data memiliki nilai yang sangat tinggi apabila diolah dengan cara yang tepat guna, atau dapat juga dikatakan seberapa bernilainya atau berfaktanya suatu data. Selanjutnya ada metode Big Data pada aplikasi Shopee. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lebih lengkap dan merinci menjadi angka atau variabel. Penelitian ini dilakukan dengan mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan Big Data yang ada pada e-commerce, terutama Shopee. Data-data tersebut didapat dari sumber-sumber literatur yang ada, seperti jurnal, buku, maupun artikel-artikel lainnya. Kemudian merangkumnya menjadi sebuah literatur yang baru yang dapat menjadi pedoman bagi pembacanya. Selanjutnya yaitu literatur yang digunakan atau dilakukan oleh Big Data untuk menghasilkan data yang bermanfaat. Yang pertama ada dikumpulkan atau data collection. Pada tahap ini, teknologi dan praktik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Ini bisa melibatkan sensor, perangkat IoT, data daring, survei, dan sumber data lainnya. Yang kedua ada disimpan atau data storage. Pada tahap ini, penyimpanan data membahas teknik dan arsitektur penyimpanan data besar. Ini melibatkan diskusi tentang basis data distribusi, sistem penyimpanan berdistribusi, dan platform penyimpanan data besar seperti Hadoop Distributed File System atau HDFS, atau penyimpanan awan atau cold storage. Selanjutnya ada diolah atau data processing. Pada tahap pemrosesan data, literatur mencakup teknologi alat yang digunakan untuk mengelola atau mengolah volume data besar. Ini bisa termasuk pemrosesan paralel, teknologi streaming, dan framework
pemrosesan data besar seperti Apache Spark. Dan yang keempat ada di analisis atau data analis. Literatur di tahap analis ini membahas tentang metode atau alat menganalisis data yang telah diolah. Ini mencakup statistik, machine learning, analisis prediktif, dan teknik analisis data lainnya untuk mendapatkan wawasan yang berguna dari data besar. Nah, untuk result contoh studi kasusnya bisa dilihat di sini pada tahun 2019 contohnya ya, Shopee memanfaatkan pembelajaran mendalam pada mesin rekomendasinya untuk memberikan saran belanja yang dapat disesuaikan bagi pengguna berdasarkan data pembelian dan penelusuran. Kemudian, inovasi yang akan dilakukan oleh Shopee adalah dengan interaksi yang lebih ramah pada Shopee Feeds. Maka dari itu, Big Data menjadi penting di era digital karena merupakan empirik bagi banyak strategi pemasaran serta keputusan-keputusan publik yang mempengaruhi banyak orang. Ini bisa terjadi karena Big Data mempunyai manfaat untuk melihat pola perilaku masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.